Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalina wal akhirin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtadau bihudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamhu minna mutaqabbala. Ya Allah, berilah kesempatan tahun ini kita bisa berjumpa dengan tamu agung, yaitu bulan Ramadan yang sudah kita tunggu-tunggu kedatangannya. Ya Allah, tatkala kita diberikan kesempatan untuk bertemu dan berjumpa dengan bulan Ramadan tahun ini, berilah kami kekuatan secara fisik, secara rohani, kemudahan, terutama istiqomah di atas ketaatan kepada Allah. Ya Allah, tatkala kita sudah melepas kepergian bulan Ramadan, terimalah jerih payah kita selama bulan Ramadan, terutama adalah amal ibadah, karena ini adalah sebagai bentuk persembahan terbaik kami untuk Engkau ya Allah. Doa-doa seperti ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selayaknya dan sepatutnya kita rutinkan, karena bulan-bulan ini adalah hari-hari yang amat krusial sekali, sebagai kesempatan dan peluang emas untuk membekali diri kita dengan amalan-amalan ibadah, dan ini adalah bekal dan modal terbaik. Sebagaimana kita tahu bersama jamaah bahwasanya bulan Ramadan itu adalah bulan yang penuh dengan ujian. Tidak hanya kita diuji dengan ketaatan, kita pun diuji untuk meninggalkan kemaksiatan secara total. Maka untuk bisa mengarungi bukan hanya satu bulan, bukan hanya satu pekan, bukan hanya 10 hari, 1 bulan penuh, ini adalah waktu yang cukup berat bagi kita. Seakan gak ada waktu untuk bernafas. Seandainya di luar bulan Ramadan yang terbiasa dengan puasa sunnah Senin Kemis, masih ada waktu untuk bernafas. Hari Senin berpuasa, Selasa Rabu kita masih bisa bernafas lega. Pun demikian dengan sholat malam. Seandainya malam ini kita mampu sholat malam 2 rakaat, gak ada masalah. 3 rakaat gak ada masalah. Tapi di bulan Ramadan subhanallah, mulai dari malam yang pertama, kita dituntut sebenarnya untuk menunaikan sholat taraweh yang jumlah rakaatnya tidak seperti jumlah rakaat sholat subuh, tidak pula seperti sholat isya yang 4 rakaat, dan tidak pula seperti sholat maghrib yang 3 rakaat. Dan ini tidak hanya untuk malam itu saja, hampir setiap malam. Meskipun hukumnya sunnah, tapi tuntutan ini membutuhkan kekuatan fisik, keimanan yang kuat, terutama adalah rutinitas yang selama ini kita tunaikan selama di luar bulan Ramadan. Makanya sebelum kita masuk ke kajian ini, saya ingin mengingatkan diri pribadi dan para jamaah dengan sebuah ayat yang tercantum di dalam surat Al-Isra. Allah Subhanahu wa taala firman, "Kul kullu ya'malu ala syakilati." Setiap orang, sebagian ulama tafsir itu ada yang menafsirkan bahwasanya ayat ini adalah sebuah bukti bahwasanya rutinitas seseorang itu akan memberikan pengaruh pada suatu saat nantinya. Ya, ketika rutinitas di atas ketaatan, maka suatu saat nanti Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan jalannya untuk ketaatan. Tapi bila mana rutinitas yang selama ini dia kerjakan itu adalah kemaksiatan dan dosa, maka jalan inilah yang akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala pula. Maka oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seringkali kan
kita itu mendengar di akhir-akhir hayat seseorang terkadang menyisakan banyak cerita dan kisah. Bukan kisah dan dongeng belaka, tapi ini kisah nyata. Terkadang di detik-detik terakhir kematiannya, Allah Subhanahu wa taala seakan-akan menjadikan lisannya keluh hanya sekedar untuk mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Padahal semenjak kecil, subhanallah, bahkan semenjak dewasa, yang namanya lafaz pendek ini sudah dihafalkan. Tapi muncul pertanyaan besar, kenapa lisannya begitu keluh sekali untuk sekedar mengucapkan la ilaha illallah? Bukan kalimat tauhid yang keluar dari lisannya. Terkadang ada saja mungkin nyanyian-nyanyian atau mungkin lagu-lagu yang selama ini ia senandungkan. Maka inilah jawabannya. Di dalam surat Al-Isra Allah Subhanahu wa taala firman, kul kullu ya'malu ala syakilati. Karena selama ini rutinitas dan kebiasaan yang selama ini ia kerjakan itu adalah dosa dan kemaksiatan. Ini yang akan menjadi penutup dari catatan akhir hidupnya. Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan pula jalannya ketika rutinitasnya itu selalu di atas dosa dan kemaksiatan kepada Allah. Pun demikian tatkala seseorang itu rutin untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah ini akan menjadi jaminan dan garansi dari Allah Subhanahu wa taala, kita akan dimudahkan untuk sekedar tanda kutip mengucapkan la ilaha illallah di detik-detik kematian kita semua nantinya. Maka analog seperti ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala bisa kita terapkan pada bulan Ramadan. Di bulan Ramadan, 1 bulan penuh ini kita akan diuji, ditempa oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai ketaatan. Pun demikian kita diuji agar menjauhkan dari segala bentuk kemaksiatan kepada Allah. Tapi seringkali terutama ketaatan kaum muslimin tidak ajak, tidak istiqomah. Mungkin bekal yang selama ini sudah disiapkan itu hanya cukup untuk sepekan pertama atau mungkin barangkali 10 pertama. Makanya kita bisa mendapati hampir setiap tahun, dan ini berulang-ulang cerita kisah seperti ini. Satu contoh misalnya masjid itu nggak akan ajak biasanya, dimanapun berada. Semangat membara itu di malam pertama, kan? Malam kedua masih semangat. Tapi coba kita lihat, sepekan, 10 hari sudah mulai banyak yang rontok dan berguguran. Maka kalau kita kaitkan dengan ayat ini, ada hubungan yang amat erat sekali. Kullu ya'malu ala syakilati. Ini semuanya memang adalah mauhibah dari Allah Subhanahu wa taala, tapi kalau kita tilik orang-orang yang masih kuat untuk bisa mengarungi berbagai ujian selama bulan Ramadan, itu kalau kita telisik mereka adalah orang-orang yang selama ini rutin untuk berada di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya seakan-akan ada yang namanya penyangiringan secara alami. Yang tinggal di masjid itu adalah orang-orang yang biasanya rutin ke masjid. Maaf loh ya, yang jarang ke masjid itu akan dengan sendirinya tereliminasi secara alami. Layaknya orang yang dipaksa untuk berlarian mengejar bola di lapangan rumput misalnya, 2 jam, 3 jam extra time, mereka kuat untuk sekedar larian ke sana kemari, subhanallah. Tapi coba kalau seandainya kita yang dipaksa untuk lari, mungkin barangkali cuma nggak sampai 5 menit, 10 menit sudah ngos-ngosan. Apakah kekuatan orang yang mampu berlari selama 2 jam, 3 jam, itu kekuatannya tiba-tiba kemudian turun Allah Subhanahu wa taala berikan di saat dia pertama kali menginjakkan kakinya di sana? Tidak. Pasti mereka sebelumnya sudah rutin menjaga kebugaran dan ketahanan fisiknya. Mereka sudah latihan warming up setiap hari. Makanya ketika diuji benar-benar di lapangan besar selama jangka waktu yang cukup lama, 2 jam bahkan ditambah 1 jam pun, mereka nggak akan merasakan berat dan ngos-ngosan. Ramadan pun demikian jemaah. Ramadan perlu kita biasakan, kita rutinkan. Tilawatil Quran yang simpel, kita buka. Mari kita buka lagi, kita interaksi lagi dengan ayat-ayat Al-Quran. Insya Allah ketika kita sudah rutinkan sekitar 1 bulan sedikit ini, insya Allah di bulan Ramadan kita nggak akan merasa keberatan.
sekalipun kita harus tambah lagi beberapa lembar. Sholat malam pun demikian ya jamaah. Kalau seandainya sudah kita rutinkan hari ini dan mulai yani malam ini sampai nanti kita masih diberikan kesempatan untuk bisa berjumpa dengan bulan Ramadan, kita nggak akan merasa keberatan. Sekalipun sholat 11 rakaat, sekalipun ditambah lagi malamnya dengan beberapa rakaat yang lain. Pun demikian dengan puasa yani sunnah. Maka yani jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah reminder dan pengingat untuk diri saya pribadi dan yani para jamaah, sekali lagi tidak ada kata telat dan tidak ada kata terlambat untuk selalu mengejar ketertinggalan guna untuk membekali diri kita dengan yani ketaatan dan rutinitas yani amalan yani ibadah. Sekali lagi, kullu ya'malu ala syakilati. Mudah-mudahan rutinitas ini akan membantu yani kita dan menjadi jalan dan jembatan untuk memudahkan kita bisa mengarungi 1 bulan penuh di bulan yani Ramadan kali ini dan tahun ini. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang sebelumnya kita membahas beberapa permasalahan-permasalahan dalam ilmu fikihnya yang dikaitkan dengan hukum menjenguk orang yang sakit. Ya, baik itu durasinya dan intervalnya, berapa kali kah kita disunahkan untuk menjenguk saudara kita yang sakit. Kemudian bagaimana hukumnya seorang laki-laki yang menjenguk perempuan yang bukan mahramnya ataupun sebaliknya, ya, ataupun hukum boleh nggak menjenguk tetangganya yang non muslim ya ini misalnya. Ya, mudah-mudahan apa yang sudah kita sampaikan pada bulan yang lalu ya tidak kita ulang lagi, nanti bisa dimurojai bagi yang mencatatnya. Adapun masih menyisakan hari ini 2 pembahasan. Pembahasan yang pertama adalah tentang urgensi yakni menjenguk saudara kita yang sakit. Apa sih manfaat dan faedahnya kita itu menjenguk orang yang sakit? Dan yang kedua ya, itu berkaitan dengan adab-adab ketika kita menjenguk orang yang sakit. Yang pertama, urgensi, alasan dan manfaat kita menjenguk orang yang sakit. Ada sekitar yani 3 alasan dan manfaat yang bisa kita petik dari kita menjenguk orang yang sakit. Yang pertama, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan menjenguk orang yang sakit ini bagian dari kita telah menunaikan apa? Hak kita sebagai seorang muslim kepada saudara kita muslim yang lain. Ini persis dengan hadis yang sedang kita ulas. Di mana hadis yang pertama tentang hak seorang muslim terhadap muslim yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung kemudian bersabda, hakun muslim alal muslim. Nggak pernah kita bahas ini dulu di awal. Hak ini hukumnya sunnah ataukah fardu? Ya, tidak sedikit di kalangan para ulama mengatakan hukumnya adalah fardun atau wajib. Cuma ada yang fardun kifayah ya, dan ada pula yang fardu yakni ain, karena ada beberapa faktor yang melatar belakanginya. Yani satu contoh yakni kemarin misalnya menjenguk orang yang sakit, para ulama lebih condong bahwasanya hukumnya adalah fardun kifayah. Tapi bisa jadi hukumnya menjadi fardu ain, naik level kalau ada beberapa sebab yang melatar belakanginya. Salah satunya kalau seandainya yang meminta kita untuk menjenguknya atau orang yang sedang sakit itu adalah orang tua kita, maka berarti ini naik level. Karena kewajiban kita sebagai seorang anak ya itu tidak bisa digantikan oleh orang lain. Di saat dia sehat, kewajiban kita untuk bersilaturahmi, apalagi di saat orang tua kita sedang yani sakit. Maka ini menjadi salah satu penyebab hukum itu bisa naik tingkat. Sudah kita ulas yani dahulu. Maka jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tatkala kita kaitkan alasan kenapa kita menjenguk karena bagian dari kita menunaikan hak muslim sebagai seorang muslim terhadap muslim yang lain, maka di sini Imam Al-A'mash rahimahullah taala itu punya kebiasaan. Karena mereka pun kadang-kadang juga bercengkrama, bertemu, bertatap muka, kumpul bareng seperti ini, tahu siapa yang hari ini hadir dan siapa yang tidak hadir. Sholat jamaah pun demikian, kita bisa mendeteksi siapa yang biasanya hadir, ternyata kok hari ini bahkan 2 kali sholat jamaah enggak hadir di masjid. Lah, Al-A'mash itu pernah menuturkan,
Kebiasaan kami ketika duduk di majlis ataupun ketika sholat yani jamaah, idza faqadna ar-rajulu, kalau seandainya kita sudah kehilangan salah satu di antara teman dekat kita, fi salasi ayyam, selama 3 hari penuh, ya, udnahu, pasti kita akan bergerak, ya, ini sebagai bentuk solidaritas sama teman-teman yakni semuanya, kata Al-A'mash, untuk segera menjenguk. Ya, ini adalah di antara yang bentuk adab yang diterapkan oleh Imam Al-A'mash yang bersama para kolega dan para teman-teman dan sahabatnya. Ya, lah dari sini yakni jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, ada sebagian orang yang mengaitkan dengan sebuah riwayat, dengan sebuah hadis, di mana di situ disebutkan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak akan menjenguk saudaranya seiman illa ba'da thalathati ayyam, kecuali kalau sudah lewat 3 hari. Tapi amat disayangkan sekali hadis ini dhaifkan oleh Syekh yani Al-Albani. Ya, tapi kenapa Al-A'mash yani demikian? Ya, Al-A'mash ini tidak mematok, tapi ini hanya sebagai bentuk kebiasaan yani saja. Ya, karena yang namanya majelis itu biasanya 3 hari itu adalah waktu yang, ya, waktu yang tengah-tengah lah, nggak terlalu lama dan juga nggak terlalu pendek. Karena mungkin kalau baru 1 hari, mungkin ada hajat dia lagi safar. Lah 3 hari ini kalau memang benar-benar dia safar atau tidak, itu minimal 1 hari dia balik hari kedua. Kalau sudah sampai 3 hari nggak ketemu, padahal biasanya nongkrong bareng ke masjid biasanya bisa bertemu, tapi di sini kok ghaib hari ini sampai 3 hari, maka Al-A'mash itu menerapkan hal ini. Tapi sekali lagi 3 hari ini bukan angka yang wajib untuk diikuti, tetap mengikuti kepada situasi dan kondisi. Bisa jadi belum 1 jam, kewajiban kita harus segera untuk menjenguknya kalau memang membutuhkan uluran tangan kita. Tidak harus kemudian sampai menunggu 3 hari. Ya, orang sakit parah, ya, orang sakit, ya, misalkan sakaratul maut, kita tunggu sahabat 3 hari. 3 hari ya sudah hilang, nggak ada orangnya. Ya sudah di alam yang lain. Ya, maka ini juga harus melihat situasi dan kondisi. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, berkaitan dengan menunaikan inilah, hal ini didukung oleh beberapa riwayat yang lain. Disebutkan di dalam Musnad Ahmad, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Syu'aib Al-Arnaud, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun pernah menyampaikan, salasun kulluhunna haqqun ala kulli muslimin. Ada 3 hak yang semuanya adalah hak yang harus ditunaikan bagi seorang muslim kepada saudaranya yang lain. Lah di sini 3 hak ini ternyata apa? Salah satunya adalah iyadatul marid, yaitu menjenguk saudaranya yang sakit. Bahkan di dalam sebuah riwayat yang lain disebutkan dalam Sahih Bukhari, ya, dari Barra ibnu Azib radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai memerintahkan, ya, karena faktor inilah tidak sedikit di kalangan para ulama menjenguk orang yang sakit itu hukumnya wajib, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan. Barra ibnu Azib pernah mengatakan, amarona Rasul sallallahu alaihi wasallam bisabain. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memerintahkan kita 7 hal. Salah satunya adalah iyadatul marid. Bahkan di dalam riwayat yang lain, ya, yang bersumber dari Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, dicantumkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengucapkan kata perintah. Yang pertama, at'imul ja'i. Jadi kata perintah, instruksi ini. Berilah makan kepada orang yang kelaparan. Yang kedua apa? Udul marid, kata Rasulullah. Segerakanlah engkau menjenguk saudaramu yang sakit. Nah, inilah di antara dalil-dalil yang mendukung bahwasanya iyadatul marid, menjenguk orang yang sakit, ya, itu sangat urgen sekali dan manfaatnya, karena bagian dari kewajiban yang harus kita tunaikan, karena itu adalah hak kita yang harus kita tunaikan, hak saudara kita yang harus kita tunaikan pula. Kemudian jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, di antara urgensi kita menjenguk orang yang sakit itu adalah agar kita mendapatkan banyak sekali pahala yang Allah Subhanahu wa taala sediakan. Ya, di antaranya yang pertama,
Allah Subhanahu wa taala akan mengirim para malaikat. Tidak hanya 1, tidak 10, tidak 100. Ya. Di dalam yang sebuah hadis Rasulullah SAW menyebutkan sab'una malakin. Sab'una alaf malakin. Berapa itu? 70.000 malaikat. Ya, 70.000 yakni malaikat. Ya, disebutkan di dalam Sunan At-Tirmidzi dan disahkan oleh Syekh Albani dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Coba kita lihat, "Ma min muslimin ya'udu musliman ghudwatan illa shalla alaihi sab'una alfi malakin hatta yumsi." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, tidaklah setiap orang muslim ketika menjenguk saudara yang muslim di pagi hari, pasti ya Allah Subhanahu wa taala akan mengirim 70.000 malaikat untuk mendoakan kebaikannya sampai yani yumsi, sampai sore. Sebaliknya ketika sore hari dia menjenguk saudaranya, Allah Subhanahu wa taala akan mengirimkan lagi 70.000, bayangkan. Ini adalah jumlah yang amat banyak sekali. Malaikat mendoakan kebaikan sampai yani paginya. Ya, tentunya doa-doa ini adalah doa kebaikan. Doa untuk kita bisa mendapatkan rahmat dan kasih sayangnya Allah. Doa-doa yang dikaitkan dengan istighfarnya para malaikat, ya, agar kita diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Kita dibantu 70.000 malaikat ketika kita menjenguk saudara kita yang sedang sakit. Baik di saat pagi sampai sore atau di saat kita sore, Allah Subhanahu wa taala akan mengirim 70.000 malaikat untuk mendoakan kita sampai pagi yani hari, dan begitulah seterusnya. Kemudian yang kedua, yakni jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah yakni pahala surga. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam Sahih Muslim dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam di pagi hari ini kan biasanya ngumpul sama para sahabatnya. Ya, di waktu duha Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabatnya semuanya, "Man asbaha minkumul yauma shaiman?" Pagi hari ini siapa yang berpuasa? Puasa sunnah. Enggak ada yang jawab kecuali Abu Bakar mengatakan, "Ana ya Rasulullah." Saya kah? Nabi SAW mengajukan pertanyaan yang kedua. "Man tabi'a minkumul yauma janazatan?" Siapa yang hari ini telah mengantarkan saudaranya muslim ya ke liang lahat? Enggak ada yang jawab. Subhanallah, Abu Bakar ketika itu menjawab, "Ana ya Rasulullah." Nabi SAW mengajukan pertanyaan yang ketiga, "Man at'ama minkumul yawma yani marid miskinan?" Siapa di antara kalian yang pagi ini ya, yang telah memberikan bantuan untuk orang miskin dalam bentuk makanan? Gak ada yang jawab para sahabat, kecuali Abu Bakar mengatakan, "Ana ya Rasulullah." Pertanyaan yang keempat berkaitan dengan tema kita hari ini. "Man 'ada minkumul yawma maridon?" Siapa di antara kalian yang hari ini telah menjenguk saudara yang sakit? Sama juga enggak ada yang jawab, subhanallah, kecuali Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Jadi di sini ada 4 hal. Yang pertama tadi apa? Puasa sunnah. Yang kedua apa? Ya, mengantarkan jenazah. Yang ketiga, memberikan makan. Ya, yang keempat, menjenguk orang sakit. Nabi SAW baru menutup yakni hadis yang mulia ini. Mastama'na fi imri'in. Ya, tidaklah 4 hal ini ketika terkumpul penting ini pada seseorang illa dakhalal jannah, kata Rasulullah, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jaminan akan memasukkan dia ke dalam surganya. Kalau terkumpul yakni 4 hal ini. Ya, di waktu yakni pagi, yakni setiap yakni harinya sudah melakukan 4 hal ini sekaligus, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah bagian dari keutamaan dan pahala yang bisa didapatkan bagi orang yang menjenguk orang atau saudaranya yang sakit. Ya, baik itu berkaitan dengan malaikat yang akan mendoakan kebaikan bagi orang yang menjenguk, maupun pahala itu
bisa diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk surga. Yani subhanallah. Kemudian berikutnya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga. Ini yang terakhir, yani urgensi dan manfaat serta faedah yang bisa kita petik dari apa? Menjenguk orang yang sakit. Apa itu? Agar menjadikan kita selalu bersyukur atas nikmat sehat. Karena kebanyakan orang yang jenguk, ya mayoritas ya, orang yang menjenguk adalah orang yang sehat. Lah di sini dengan kita menjenguk orang yang sakit, saudara kita yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penyakit, hal inilah yang bisa menjadikan kita banyak bersyukur atas kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala sedang berikan kepada kita saat itu, yaitu apa? Yani kesehatan. Ya. Makanya nikmat yani sehat inilah salah satu nikmat yang seringkali dilalaikan. Di dalam sebuah riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Nikmatani maghbunun fihi ma katsirun minan nas." Ada dua kenikmatan yang banyak manusia itu lalai untuk selalu mensyukuri dua nikmat ini. Tidak hanya sedikit, tapi banyak manusia yang lalai. Salah satunya adalah apa? As-sihhatu wal farah, yaitu nikmat sehat, dan yang kedua adalah nikmat waktu luang. Ya, makanya untuk bisa merasakan nikmat sehat, salah satunya adalah dengan menjenguk saudara kita yang sakit. Makanya Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala itu menuturkan, ya, apa sih hikmah? Kata beliau, kita diperintahkan oleh Nabi SAW untuk menjenguk saudara kita yang sakit. Kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, ya, hikmah terbesar itu adalah agar ya kita yang menjenguk dalam kondisi sehat ini merasakan akan nikmatnya ya sehat yang ada pada diri kita. Di saat yang sama kita melihat saudara kita sudah kehilangan nikmat sehat dan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian penyakit. Hal inilah yang akan bisa menarik diri kita untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah penuturan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Sama juga jamaah, ya, agar kita itu bersyukur dan agar kita selalu ingat dengan kampung akhirat, Nabi SAW memberikan solusi kan. Salah satunya adalah kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur ala fazuruha. Di dalam sebuah riwayat fa innaha tudzakkirukum al maut. Di dalam yang lain fa inna tudzakkirukumul akhirah. Ya. Manusia ini suka dibuat lalai. Ya, atau memang mudah lalai dengan kehidupan dan silaunya dunia ini. Makanya di saat manusia itu lalai, kemudian ingin dikembalikan lagi agar ingat dengan kampung akhirat, agar ingat dengan yaumal hisab. Ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam ngasih solusi untuk ziaratul kubur. Karena di saat kita ziaratul kubur, insya Allah dijamin kita di sana nggak akan yang namanya bercanda, nggak akan. Kita akan merasakan langsung. Jadi bagaimana kondisi orang-orang yang ada di alam yang lain. Mereka mendapatkan nikmat atau sebaliknya mereka akan mendapatkan azab. Itu yang akan langsung merasuki dalam hati kita. Ya. Karena kuburan itu bagi sebagian orang itu dianggap sebagai tempat yang angker. Tapi bukan karena angkernya, tapi kalau kita melihat hadis ini, wallah fa inna tudzakkirukumul al-akhirah, akan mengingatkan kita akan adanya kampung yang lain. Dunia ini bukan akhir dari kehidupan kita. Akan mengingatkan bahwasanya kita pun akan bernasib yang sama seperti mereka. Pun demikian dengan hal ini. Ya, di saat kita itu memiliki nikmat dan diberikan karunia nikmat sehat, ya, kita akan menjadi orang yang bersyukur manakala kita mendapati saudara kita diuji dengan hilangnya nikmat sehat pada dirinya. Maka benar apa yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, hikmah terbesar dari kita menjenguk orang yang sakit itu agar kita bersyukur atas segala nikmat Allah Subhanahu wa taala, terutama adalah nikmat sehat. Ini adalah di antara 3 urgensi dan 3 manfaat kita menjenguk orang yang sakit. Ya, menunaikan hak saudara kita. Yang kedua, kita akan mendapatkan pahala yang cukup berlimpah. Dan yang ketiga, menjadikan kita selalu menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bersyukur. Kemudian subtopik yang terakhir dari adab menjenguk saudara kita yang sakit
Ya, ini berkaitan dengan adab-adab menjenguk. Ya. Lah, adab menjenguk ini ada yang hukumnya wajib, ada yang hukumnya jadi sunnah. Ya. Di antara adab yang pertama, ini penting sekali. Ketika kita menjenguk orang yang sakit, adab yang pertama itu kita harus selalu menjaga keikhlasan hati, ya, dan benar-benar tujuan kita itu adalah ya sesuatu yang mulia. Jadi tujuan yang kita untuk menjenguk orang yang sakit itu adalah untuk tujuan mulia. Tidak ada tendensi dan kepentingan yang lain. Di samping itu kita tetap harus menjaga apa? Keikhlasan yakni diri kita. Tatkala kita menjenguk. Maaf, kita menjenguk orang yang sakit bukan sekedar untuk setor wajah. Ya, kadang-kadang ya seseorang yakni maaf ya, ketika menjenguk orang yang sakit itu ingin merasa dihargai, ingin pansos. Apa pansos itu Pak ya? Ya lagi viral ini. Ya, ingin dilihat oleh banyak orang, ingin bahwasanya dia mungkin barangkali orang yang pertama yang menjenguknya. Maka niatan-niatan tendensi seperti ini menjadi bukti yakni bisa menggugurkan yakni pahala, karena ini adalah lawan dan musuh dari keikhlasan. Oleh karena itu yakni jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala itu sampai pernah menuturkan, ya, ketika kita menjenguk orang yang sakit, ya, itu jangan sekedar ingin menunjukkan bahwasanya kita itu bisa dilihat oleh orang yang sakit. Ya. Kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, bukan itu tujuan utamanya. Kalau seandainya itu menjadi tujuan utama, itu seringkali niatnya sudah melenceng. Ya. Karena di dalam adab kita menjenguk orang yang sakit itu banyak yakni sekali yang bisa kita terapkan. Salah satunya adalah dengan mendoakannya. Ini lebih penting. Yang kedua, sedikit menghibur, mungkin barangkali keluarganya atau anaknya, atau barangkali kita bisa mengulurkan ya tangan kita lewat bantuan secara ya finansial, uang atau makanan yang dibutuhkan yakni saat itu. Subhanallah, kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, bukan hanya sekedar maaf pasang wajah atau setor wajah, loh ini loh saya absen, saya sudah menjengukmu hari ini, tidak. Maka ini yang perlu yang kita antisipasi, karena hal ini seringkali melencengkan keikhlasan yang kita di saat kita ingin beribadah. Karena menjenguk orang yang sakit ini adalah bagian dari ibadah yang mulia yani juga. Selain keikhlasan yani jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, tujuan kita yani jangan sampai tercampuri dengan tendensi atau mungkin barangkali tujuan-tujuan duniawi. Ya. Di saat kita datang ke sana, ya, padahal nggak pernah diajak jenguk temannya, nggak pernah hadir, nggak pernah mau. Giliran ada temannya yang lain yang sedang sakit, subhanallah, dia orang yang pertama siap. Ayo rombongan yuk, ya, kita patungan yuk. Ternyata di situ ada tendensi yang lain. Ya, setelah dicek dan recheck, ternyata teman yang sakit ini, ya, punya utang sama dia. Ya, jadi dia kesana itu dengan harapan ya sedikit mengingatkan lah, ya, mengenai hal ini. Kata para ulama, ini bukan tujuan yang mulia ya nih jamaah. Bahkan dianggap tujuan yang mulia kedatangan Anda ke sana itu kalau bisa memutihkan hutangnya, bukan semakin mengingatkan. Secara psikologis yani kasihan. Nanti kita akan bahas beberapa adab yang lain. Maka jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jaga keikhlasan, yani plus yani kita datang ke sana itu untuk tujuan yang mulia, mendoakan, menghibur yani keluarganya, membawakan sesuatu yang ia sukai. Nanti kita akan sampaikan. Jadi dua hal ini harus kita yani jaga. Maka oleh karena jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah bersabda, ya, bahwasanya setiap yani langkah orang-orang yang menjenguk yani saudaranya, ketika dia menjaga keikhlasannya, langkahnya itu akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, man ada maridon aw zara akhan lahu fillah, barang siapa
yang menjenguk saudara yang sakit, atau bukan menjenguk, cuma sekedar bersilaturahmi, berkunjung kepada saudaranya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, akan ada yang menyeruh dari para malaikat, dan malaikat ini akan mendoakan, tibta wa taba mamsak, kata Rasulullah, wa tabawwa'ta minal jannati manzila. Malaikat ini akan mendoakan ketika engkau ikhlas mendatangi saudaramu, baik karena faktor ingin menjenguk dia yang sedang sakit atau karena faktor yang lain, menyambung yani tali silaturahmi, kata Rasulullah, malaikat ini akan mendoakan, ya, engkau di atas kemuliaan dan langkahmu itu akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama tafsir hadis mengatakan ini adalah bagian dari Allah Subhanahu wa taala akan mencatat setiap langkahnya sampai dia di rumah teman saudaranya yang ia jenguk. Begitu pula ketika dia kembali lagi ke rumahnya. Wa tabawwa'ta minal jannati manzilan. Jaminan yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan yakni jannah. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi jaga keikhlasan, ini penting sekali. Adapun yang kedua, ya, di antara adab yang kedua adalah segera menjenguknya, jangan sampai ditunda. Meskipun kita harus mempertimbangkan timing yang tepat. Segera itu memang dianjurkan, tapi tetap harus mempertimbangkan timing dan waktu yang tepat yani pula. Maka oleh karena itu, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, berkaitan dengan waktu ini beberapa ulama silang pendapat. Ada yang mengatakan bahwasanya waktu ziarah yang terbaik itu adalah di pagi hari. Ya, waktu di pagi hari. Hal ini didasarkan yakni pada hadis yang diriwayatkan oleh Sahih Muslim, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam tadi kan bersabda kan, tidaklah seseorang itu ketika menjenguk saudaranya di waktu kapan? Yakni pagi. Karena apa? Kalau menjenguk di waktu pagi, dia akan mendapatkan doa dari malaikat itu sepanjang hari sampai sore, gitu loh maksudnya. Sebagian ulama mengambil dalil ini sebagai acuannya. Ya, tapi kalau seandainya menjenguknya itu siang-siang, dia hanya akan mendapatkan jatah doanya malaikat ya pendek, akan berakhir sampai sore tok. Gitu. Jadi ada yang mengatakan alangkah baiknya, sebagian ulama mengatakan kita mensegerakan untuk menjenguk saudara kita yang sakit dengan mempertimbangkan timing yang tepat. Di antara timing dan waktu yang tepat itu adalah waktu pagi. Kalau seandainya pagi nggak bisa, ya waktu yakni sore atau menjelang malam. Karena kalau seandainya kita sudah menjenguknya, insya Allah kita akan mendapatkan doa dari malaikat sampai kapan? Sampai yakni pagi. Ini sebagian ulama mengatakan ini demikian dengan berdalil pada yakni hadis yang tadi kita sampaikan. Tapi sebagian yang lain, yakni jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam kitabnya Zadul Ma'ad mengatakan bahwasanya lam yukhassas, tidak ada waktu khusus, bebas, tidak ada batasan waktu yang paling afdol. Hanya saja karena menjenguk orang yang sakit itu bagian dari menjenguk orang, ya, dari kondisi dia sakit atau di saat dia itu sedang sehat. Kita pun harus memperhatikan waktu-waktu dilarangnya kita itu menjenguk. Disebutkan di dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 58, nanti bisa dilihat. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nur ayat 58. Ada 3 waktu yang dilarang. Karena ini adalah waktu-waktu di mana mereka yakni istirahat. Yang pertama, min qabli sholatil fajr. Ya. Sebelum salat yakni fajar. Ini bukan waktu yang tepat. Bahkan ini termasuk larangan. Apa hikmahnya? Di dalam yakni surat An-Nur ayat 58, para ulama ahli tafsir mengatakan waktu itu adalah waktu di mana orang-orang itu sedang membuka yakni auratnya. Maka bukan waktu yang tepat dan bukan timing yang tepat untuk kita jenguk. Apalagi ada larangan di dalam Al-Qur'an. Waktu yang kedua di dalam surat An-Nur ayat 58, ya, kapan? Wa khina tad'una thiyabakum minadh dhahirah, yaitu ba'da salat duhur. Karena ini adalah waktu-waktu di mana
orang itu istirahat. Kecuali kalau seandainya memang sama-sama ngantor, ASN, ya, karena memang itu masih waktu-waktu kerja misalnya. Tapi secara umum waktu ini adalah waktu istirahat. Ini adalah waktu di mana orang itu kalau pas di rumah itu melepas yakni bajunya. Orang itu menampakkan auratnya. Maka ini menjadi waktu yang terlarang. Waktu yang ketiga, wa min ba'di sholatil isya. Setelah sholat yakni isya. Karena ini adalah waktu-waktu orang istirahat yakni pula. Maka Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala ketika menerangkan tidak ada batasan waktu, tapi kita harus memperhatikan waktu-waktu yang dilarang ini. Tapi tentunya larangan ini juga ya ada pengecualian. Kalau memang darurat dan memang dibutuhkan, ya kita harus segera menjenguknya, kita harus segera untuk membantunya, maka larangan ini menjadi pengecualian. Ya, intinya seperti itu. Ya, jadi jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pendapat Ibnu Qayyim ini adalah pendapat yang lebih mendekati kebenaran. Ya, bukan waktu yang terbaik itu adalah waktu yang pagi atau waktu menjelang malam agar bisa mendapatkan apa? Doanya yakni malaikat. Kalau seandainya dirasa pagi itu termasuk waktu yang dianggap mengganggu ketenangan, kenyamanan orang yang sakit, maka menjadi waktu yang terlarang. Maka kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, ini lebih fleksibel, sesuaikan yakni saja, asalkan kita memperhatikan waktu-waktu yang sudah dinaskan oleh Al-Quran menjadi waktu larangan kita menjenguk. Allah ta'ala yakni a'lam yakni bisawab. Taib, yakni jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ini adalah yang kedua. Adapun yang ketiga, ini penting yakni juga, adab yang ketiga, kita tidak boleh berlama-lama di sana. Ya, secukupnya yakni saja tatkala kita menjenguk saudara kita yang sakit. Kecuali kalau memang kehadiran kita dibutuhkan. Bahkan tidak hanya kehadiran untuk 1-2 jam, tapi kita dibutuhkan kehadiran kita untuk menjaganya semalam itu, atau mungkin barangkali dalam beberapa hari ke depan. Mungkin yang sakit itu adalah orang tua kita, atau mungkin anak kita, mungkin istri kita, atau mungkin kerabat-kerabat yang dekat kita, atau mungkin teman dan sahabat kental kita. Kita benar-benar diminta sudah. Saya merasa nyaman secara psikologis kalau antum ada di sini, tinggal di sini. Tolong bantu saya, temani ini saya di rumah sakit. Misalkan, ya mungkin sama-sama jomblonya ini ya. Jadi nggak ada teman yang lain, sama-sama mahasiswa perantauan, bingung ini. Siapa yang jaga? Saya percaya dengan kamu. Udahlah, tolong yani bantu saya di sini. Tidur saya di sini. Ya. Lah, kalau memang karena ada faktor kebutuhan dan ada faktor permintaan dan permohonan dari orang yang sakit, maka hal ini diperbolehkan. Kita menemani, kita ngajak ngobrol, ya. Tapi kalau hanya sekedar menjenguk, yakni saja hukum asalnya di antara adab yang ketiga, kita tidak boleh terlalu lama ya untuk menjenguk di sana, apalagi terlalu lama ngajak yakni ngobrolnya. Ya, ini akan mengganggu kenyamanannya. Maka oleh karenanya yakni jamaah dirahmati Allah Subhanahu yakni wa taala, di dalam yakni sebuah riwayat ya, para ulama-ulama dahulu itu membedakan antara ziarah dengan iadah. Ya, makanya masyhur dan populer di kalangan yang para ulama itu al-maridu yu'ad was-sahihu yuzar katanya. Nah, ini kaidah yang harus kita yani fahami. Orang yang sakit itu yu'ad. Makanya di dalam Al-Qur'an di dalam hadis yang sering kali kita sampaikan, yu'ad. Kenapa Rasulullah SAW menggunakan iadah untuk orang yang sakit dan tidak menggunakan ziarah? Karena dikatakan yu'adu, orang yang sakit yu'adu itu dijenguk secukupnya. Dan itu adalah haknya orang yang sakit. Was-sahih, sedangkan orang yang sehat diapain? Yuzar, itu diziarahi. Kalau ziarah bebas kita. Ya, bisa mungkin berjam-jam dan kadang-kadang bisa berhari-hari kita disuruh nginep yang di situ, lebih leluasa.
Makanya secara bahasa subhanallah kata para ulama itu dibedakan. Makanya dahulu pernah kita sampaikan ya, di dalam yani Sahih Bukhari yani saja Sahih Bukhari membuat yani judul dengan iyadah al-marid, bukan ziyaratu al-marid. Ini menunjukkan bahwasanya iyadah yang dikhususkan bagi orang yang sakit itu waktunya pendek, secukupnya, tidak boleh terlalu lama. Subhanallah. Oleh karena itu yani jamaah dirahmati Allah Subhanahu yani wa taala, Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala itu pernah menuturkan al-hamaqah yani katanya dia, hamaqatul a'id ya alal marda asyarru min amradihim. Kata beliau, terkadang kedunguan orang yang jenguk itu dianggap lebih parah ya daripada parahnya sakit yang diderita oleh orang yang kita jenguk. Al-hamaqah yani katanya. Jadi kedunguan seorang yang dipenjenguk itu kadang-kadang semakin memperparah, bahkan lebih parah daripada penyakit yang diderita oleh orang yang sedang kita jenguk. Apa sebabnya? Sufyan Ats-Tsauri ya menunjukkan ada dua sebab. Yang pertama, yaji'una min ghairi waqtin. Dia datang yani tanpa ya prediksi waktu yang tepat. Nah ini bahaya ya nih jamaah. Kadang-kadang sak-sae gitu loh. Waktunya tidur dia jenguk, kasihan. Padahal waktu istirahat yani dia ya itu sangat penting sekali bagi orang yang sakit. Tidur 5 menit itu amat dinantikan loh ya. Beda dengan kita yang sehat. Lah kalau seandainya enggak melihat situasi dan kondisinya, tidak memilih timing yang tepat, ini akan ya memperparah yani penyakitnya. Makanya kata Sufyan Ats-Tsauri, terkadang kebodohan dan kedunguan ya bagi orang yang menjenguk itu terkadang dianggap memperparah secara psikologis ya orang yang sedang kita jenguk. Salah satunya tidak datang yani pada waktu yang tepat. Yang kedua, sebab yang kedua, yutiluna al-julus. Subhanallah. Sudah datang yani di situ ngobrol ngalor ngidul dan kesana kemari sambil makan yani jatahnya orang yang sakit yani misalnya berjam-jam, yutil memperpanjang yani duduk majelis di situ ngomong kesana yani kemari. Ya, kata Sufyan Ats-Tsauri ini adalah sebab yang kedua, menjadikan secara psikologis penyakit yang diteranjak itu lebih yani parah atau bertambah yani parah. Maka hati-hati, dan ini adalah bagian dari yani adab. Yani kaidah, kita kembali kepada kaidah bahwasanya al-maridu yu'ad, secukupnya. Wa ammas sahih, orang yang sehat yuzar, diziarahi. Karena ziarah itu waktunya lebih yani panjang. Kemudian yang keempat, tidak kalah pentingnya yani jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara adab yang berikutnya itu adalah hendaknya kita itu kalau memang yang sedang kita jenguk itu bisa yani berkomunikasi, hendaknya kita ajak yani ngobrol. Ya, minimal kita tanya bagaimana kondisinya. Ini penting yani jamaah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yani dahulu, Nabi sallallahu alaihi wasallam yani dahulu ya, itu ketika menjenguk Sa'ad ibnu Mu'ad yang waktu itu dirawat oleh Rufaidah al-Aslamiyah, Nabi SAW tahu kan yang dijenguk kan banyak ya, makanya selepas perang itu banyak yang dirawat, semacam ada tenda atau barak-barak yang sudah disiapkan di samping Masjid Nabawi, dan yang dijenguk Nabi SAW kan cukup banyak yang terluka di situ. Nah ini pernah diceritakan oleh Sa'ad ibnu Mu'ad radhiyallahu taala anhu. Nabi SAW dalam sebuah hadis sahih ketika mendatangiku, seringkali di saat pagi dia akan bertanya, kaifa asbahta? Baik ya Rasulullah, ya sudah, ditinggal. Minimal itu, subhanallah. Kemudian kalau seandainya datang menjengukku di waktu sore, Nabi SAW selalu bertanya, yani kaifa, yani tajidu nafsak, wa kaifa amsaita, bagaimana kondisimu di sore hari ini? Mendingan, lebih baik dan lain sebagainya. Lah, kata-kata ini simple, pertanyaan yang diajukan, pertanyaan yang disampaikan oleh orang yang sedang menjenguk dengan kata-kata simple yang seperti ini ternyata adalah bagian dari yani adab. Dan ini pula yang pernah dipraktekkan oleh para sahabat. Salah satunya adalah Abdullah ibn Abbas. Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma ini pernah bertanya kepada Ali bin Abi Thalib di saat Nabi SAW
ya itu menjelang yakni wafatnya, itu kan nggak semua orang bisa masuk kan. Jadi hanya orang-orang tertentu, ring 1 yakni saja yang bisa masuk. Ya, para sahabat harus nunggu di luar. Nah di sini Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma itu bertanya kepada Ali karena Ali mendapatkan yakni kesempatan untuk bisa masuk dan menjenguk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara pertanyaan yang diajukan oleh Ibnu Abbas itu adalah ya Abul Hasan. Abul Hasan ini adalah kunyahnya Ali. Kaifa asbaha Rasul sallallahu alaihi wasallam, persis kan? Dengan sebuah pertanyaan yang biasanya ya diajukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ditanyakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang sakit. Sama juga Abdullah bin Abbas bertanya, wahai Abul Hasan, wahai Ali, bagaimana kondisi Rasul sallallahu alaihi wasallam? Dijawab oleh Ali dalam Sahih Bukhari di sini, asbaha bihamdillahi bari'an. Alhamdulillah, ya Nabi sallallahu alaihi wasallam ini sudah terbebas dari penyakit. Ya, lah ini ada penjelasan lebih spesifik mengenai hadis ini. Apakah ini adalah bagian dari kebohongan yang diucapkan oleh Ali? Padahal sakitnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh Abdullah ibnu Abbas ini, kondisinya itu sudah kritis. Tapi kenapa Ali mengatakan alhamdu ya asbaha bihamdillahi yani bari'an, ya ini adalah bagian dari husnudonnya, yakni seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak tahu sekritis apapun, kalau memang Allah Subhanahu wa taala masih berkehendak ya untuk memberikan panjang umur bagi orang yang tersebut, maka ini bukan suatu kemustahilan bagi yakni manusia. Sama juga kan, maaf ya, bagi orang yang kena penyakit apa Pak, malaria atau apa Pak, kadang ada puncak-puncak DB ya Pak ya. Kan biasanya kan ada puncak-puncak apa? Kritisnya kan. Kalau sudah melewati puncak kritisnya itu dengan izin Allah, ya ini akan turun itu. Ya ini trombosidnya. Dan dengan izin Allah Subhanahu wa taala, ya ini dia bisa ya diberikan umur yang panjang. Tapi terkadang masa-masa kritis itu bagi sebagian orang ya ternyata menjadi detik-detik terakhir yang kematiannya. Maka disinilah sebagai wujud husnudonnya Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan meskipun kritis Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap mengatakan asbaha bihamdillahi bari'an, kata Ali. Alhamdulillah kondisinya bagus. Ya insyaallah ya ini akan disembuhkan dan akan dibebaskan dari penyakitnya. Itu adalah kata Ali bin Abi Thalib. Intinya yani jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari yani kisah ini ya yani cetus sebuah adab agar yakni kita yang menjenguk itu tidak hanya diam-diaman saja. Kalau seandainya di ruang ICU oke lah gitu ya. Tapi kalau seandainya kita itu bisa menjenguk di situ, kemudian dia juga bisa diajak ngobrol dan dia pun tidak merasa keberatan untuk diajak ngobrol, ya sudah minimal ya kata bagaimana kondisimu hari ini, itu minimal sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Sa'ad ibnu Mu'ad, pun demikian Abdullah ibnu Abbas kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala yani anhu. Baik. Kemudian berikutnya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengenai yani hal ini, pertanyaan ini juga jangan sampai ditanya yang panjang lebar, yani apalagi diajak yani cerita yang anfaidah, yang tidak ada yani faedahnya. Disebutkan dalam sebuah hikayat, sebuah cerita yani jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, ada seorang yani anak. Ya, ada seorang yani anak. Dia terkenal dengan kepiawaiannya dalam ilmu nahwu. Yani subhanallah. Anak ini kalau sudah ngomong ya, semuanya akan di-i'rab. Ngerti Pak ya? Lah ini masalah ini. Yang belajar nahwu ngerti ya, di-i'rab. Ya karena dia sudah konsennya itu di ilmu yani bahasa. Qaddarallah, bapaknya sakit keras kritis. Anak-anak yang lain sudah bersepakat, si fulan A ini jangan diberikan kesempatan untuk menjenguk ayah kita. Ya, karena dia itu suka ngobrol, suka ngomong ngalor ngidul, kadang-kadang dikaitkan dengan keilmuan yang dia yani geluti. Pokoknya dia nggak boleh ditahan, yani dia nggak boleh masuk kamar. Tapi subhanallah ayahnya ya meminta, saya kangen dengan si fulan A ini. Sudah dikasih yakni penjelasan,
ya bahwasanya ayah butuh istirahat. Yani khawatir nanti secara yani psikisnya itu down nanti gara-gara yani anak ini. Tapi dia sudah kangen, ya wis lah. Sebelum masuk sudah diwanti-wanti. Jangan terlalu banyak ngomong. Yani jangan sampai ayahmu ini nanti down. Ngomong secukupnya wis lah. Subhanallah. Ketika diberikan kesempatan untuk masuk, ya dia ya menyeru. Dia memanggil ayahnya, "Ya abati, qul la ilaha illallahu wa in syi'ta." Sudah mulai ini. Nahwunya keluar semua. "Qul la ilaha illallah wa ana uhibbu al-awwal li'annahu yuhibbuhu." Ya Allah, subhanallah, sudah masuk nahwunya ini. Sebenarnya simpel ini saja sebenarnya. Kalau seandainya pengen ya ngajari talqin ayahnya atau paling enggak mengingatkan la ilaha illallah sudah cukup. Ternyata dia ngi'rab lagi, dia kasih perbedaan pendapat di kalangan para ulama ilmu nahwu. Ya Allah, ya ayahku, ya terjemahnya ini belum selesai, panjang dia. Ayahku, ya usahakan engkau selalu mengucapkan la ilaha illallahu atau la ilaha illallah. Itu boleh dua-duanya. Padahal ini nggak penting kan? La ilaha illallah sudah cukup, tapi dia i'rabkan. Kalau yang ini itu pendapatnya yani Imam yani Kisai. Kalau ini yani enggak. Yani sudah di sini. Sudah mulai mengobral yani dia. Yani berikutnya, wahai ayahku, ya dimaafkan yani apa? Anakmu ini karena lama enggak bisa menjengukmu. Karena habasani fulan. Saya ditahan oleh temanku ini. Ya, kata dia, temanku ini itu da'ani, memintaku untuk menjenguknya. Akhirnya dia ngomong kan, ya apa yang ia lakukan? Temanku ini banyak. Dia lalu fa'aghrasa wa absala wa a'dasa wa stabzaja wa sakbaba wa tohbaja wa afroja wa tajjaja. Semuanya dia omongin. Sampai kemudian ayah mengatakan, ya fulan abaitu hadas syakim ini. Udah. Wahai anakku, udah keluarkan anak ini sudah. Ya, secara psikisnya, psikologinya ini sudah yani down. Dia enggak nyaman yani ayahnya ini. Keluarkan anak sengsara ini, syaki katanya. Yani anak sengsara ini dari kamar, kata beliau. Apa yang dikatakan ayahnya? Faqat yani sabaqa malikul maut ila qabdi ruhi. Ya, ternyata kedatangan fulan ini, anakku ini ternyata lebih mempercepat kematianku ya daripada ya memberikan motivasi agar aku bisa mendapatkan yani kesehatan dan kepulihan yani kembali. Subhanallah. Nah, ini pun menjadi catatan penting bagi kita yani semua. Secukupnya kita duduk, secukupnya juga kita ngobrol. Yani minimal apa yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Gak usah kemudian kita mengobrol ya atau cerewet yani dalam bercerita ngalor ngidul. Kemudian yang berikutnya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini penting. Di antara yang kelima adalah mendoakan orang yang sakit. Mendoakan apa ini? Agar segera dijemput ajalnya bagaimana ini? Ya, agar diberikan kesembuhan. Lah di sini banyak hadis dan banyak doa dan banyak adab ketika kita mendoakan. Di antara adab yang pertama sambil kita berdoa itu adalah duduk di samping kepalanya orang yang sakit. Kalau seandainya dia merasa nyaman. Kalau enggak nyaman ya jangan dipaksakan. Hal ini yang pernah dilakukan oleh Nabi SAW. Nabi SAW itu pernah menjenguk. Sebelum mendoakan beliau duduk di samping kepalanya sembari berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan doa yang masyhur sebanyak 7 kali. As'alullahal adim rabbal arsyil, yakni adim ay yashfiak. Itu sebanyak 7 kali. Tapi sebelumnya Nabi SAW nyari posisi duduk di samping yakni kepalanya orang yang sakit tersebut. Ya. Atau dengan doa yang lain yakni jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yakni doa yang yakni amat masyhur yakni juga salah satunya adalah yakni tahurun la ba'sa tahurun insyaallah. Insyaallah di antara ikhwah-ikhwah kita banyak yang sudah hafal. Bisa dengan doa yang pertama atau doa yang kedua, la ba'sa tahurun insyaallah. Atau dengan doa yang ketiga,
yang paling simpel biasanya. Syafaqallah. Memiliki makna yang sama dengan doa yang pernah diucapkan oleh Nabi kepada Sa'ad ibn Mu'adz ketika sakit. Ketika itu Rasulullah SAW menjenguk Sa'ad ibn Mu'adz sembari mendoakannya, Allahumma shfi Mu'adan, Allahumma shfi Mu'adan, yakni sebanyak 3 kali. Yani syafaqallah, sebagaimana yani doa yang masyhur di kalangan kita, syafaqallah, syafaqillah atau syafakumullah. Ini adalah doa yang ketiga. Adapun yani doa yang keempat, ya, ini doanya ini dikaitkan dengan satu adab yang lain, yaitu sembari mengusap dengan tangan kanan kita ke tempat yang sakit. Sekali lagi, itu kalau dia merasa nyaman. Ya, kalau nggak nyaman, ya nggak usah dipaksa. Jadi yang pertama harus ada keridhaan. Tapi tidak cukup yani ridho loh ya. Ya kita harus yani lihat yani juga dia mahram apa enggak. Ya yang dijenguk yani itu adalah bunga desa. Yang jenguk yani ustadz. Aku ridho pokoknya. Ya dipegang yani ustadz juga nggak apa-apa, insya Allah. Ini membantu psikologis yani saya nggak bisa di sini. Lah jamaah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini pernah memberikan contoh kepada kita. Ya terkadang yani tadi duduk di samping kepalanya. Terkadang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam enggak. Ya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan tangan kanannya ini kemudian meletakkan di tempat yang sakit dengan catatan satu dia ridho, nyaman, dan yang kedua ini ya bukan orang yang terlarang untuk disentuh. Ya. Nah, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan, yakni Bismillah, Bismillah sebanyak, yakni 3 kali, kemudian 7 kali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa dengan doa apa? A'udzubillah wa qudratihi min syarri ma yakni ajidu wa uhadhiru. Ini adalah cara yang kedua. Jadi kita datang, mana yang sakit lah, kita minta keridhoannya, sama-sama lelaki. Ya, gimana mana yang sakit? Yang qadarullah, yang di pundak saya sakit. Boleh nggak? Yani saya ingin mendoakan sembari menyentuh yani tempat tersebut. Ya nggak dipeyek gitu Pak ya. Ya cuma yani sentuh yani saja. Bismillah, Bismillah, Bismillah. Kemudian a'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa khidur sebanyak 7 kali. Ini adalah yani doa yang lain. Dan di antara doa yang berikutnya yani jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, itu adalah dengan doa yang masyhur ya. Ya, afan. Tadi Allahumma rabban nas, ya, sambil menyentuh yani tempat Allahumma rabban nas adil ba'sa wasfi anta syafi la syifa ila syifaun syifaun la yughadiru yani saqama. Ya, ini adalah yani doa sembari kita menyentuh di tempat yang sakit dengan tangan kanan kita. Adapun yang ketiga, ya, yang pertama tadi kan cara duduknya dekat dengan kepala kalau berkenan. Yang kedua nggak usah duduk tapi dengan meletakkan tangan kanan kita di tempat yang sakit, ya. Dan yang ketiga itu adalah dengan cara meruqyah, ya. Dan cara ruqyah ini dibolehkan, ya, dan disunahkan kalau seandainya atau meskipun yani tanpa diminta. Ya, bahkan bisa pada level derajat yani wajib. Makanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah mengeluh, bukan mengeluh berkeluh kesah yani tidak. Ya kelihatanlah yani sedang sedih. Ditanya oleh malaikat Jibril yani ketika itu. Ternyata dia lagi sakit. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nggak minta untuk kemudian diruqyah, tapi akhirnya kemudian malaikat Jibril meruqyah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan doa yang cukup masyhur. Yani Bismillahi arkika min kulli syai'in yu'dzika wa min syarri kulli nafsin aw ainin hasidin Allahumma shfik bismillahi arkik. Ya, ini adalah doa yang amat masyhur ya, dan kita bisa menghafalkan ini untuk diri kita. Ya, kalau seandainya kita meruqyah diri kita itu adalah ruqyah yang paling afdol. Di saat mana tempat yang sakit, misalnya di kepala misalnya atau di tangan, yang bisa kita doakan dengan seperti ini. Yani bismillah, yani arkika min kulli syai'in yu'dzika wa min syarri kulli nafsin aw ainin hasidin Allahumma shfik bismillahi arkik. Ya. Dan yang paling afdol itu adalah meruqyah dirinya sendiri, karena dia nggak bisa, itu bisa diajari.
Dan ini yang pernah dilakukan oleh Nabi SAW ketika mengajari Utsman ibnu Abdul As. Ya, karena yang paling afdol itu adalah ruqyah dari si pelakunya sendiri. Utsman ibnu Abdul As yang ketika itu, ya, ketika didatangi Nabi SAW langsung diajari, wahai Utsman, letakkan tangan kananmu di atas tempat yang sakit. Nah, di sini kemudian Rasulullah SAW mengajari ini yang tadi, yang afan tadi, Bismillah, Bismillah, Bismillah. Baru kemudian membaca doa apa? A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru sebanyak 7 kali. Dan ini adalah bagian dari doa yakni ruqyah. Dan Nabi SAW itu ternyata ngajari orang lain sambil ditalkin, kamu sendiri. Dan karena ini adalah cara yang paling tepat dan paling afdol. Ya, kata Nabi SAW, letakkan tangan kamu di tempat yang sakit, bacalah Bismillah 3 kali sudah, bacalah 7 kali doa yang ini. Dan itu langsung kemudian diterapkan oleh Utsman ibnu Abil As radhiyallahu taala anhu ketika dijenguk oleh Nabi SAW. Kalau tidak bisa dengan doa-doa yang seperti ini yang cukup beragam riwayatnya, kita bisa berdoa yakni dengan doa dengan bahasa apapun yakni jamaah. Ya, dengan bahasa kita, ya semoga Allah Subhanahu wa taala segera yakni menyembuhkanmu. Nggak ada masalah. Yang penting ini adalah adab dari kita menjenguk orang yang sakit. Ya, tapi yang paling afdal itu adalah dengan yakni doa yang bersumber dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yani minimal 1 atau 2 doa ini bisa kita yakni hafalkan. Baik. Kemudian yang berikutnya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, yang keenam, yakni hendaknya kita tetap memberikan nasihat yang berkaitan dengan agama. Atau dengan istilah lain, tetap kita harus berdakwah. Ini yang seringkali luput yakni dari orang-orang yang menjenguknya. Ya, kita harus tetap memberikan nasihat yang berkaitan dengan ajaran agama. Satu contoh ya, misalnya ya, ketika kita menjenguk kita ingatkan, wahai saudaraku, sudah gimana wudunya, bisa enggak? Ya, lah itu penting. Loh, pakai wudu toh, katanya sakit. Nah, misalnya seperti itu. Kalau seandainya sakitnya enggak terlalu parah dan ada anggota keluarga yang bisa membantu dia berwudu, ini afdol. Tapi kalau seandainya hal ini dianggap menyulitkan dia, atau mungkin dia tidak boleh tersentuh yakni air, maka berarti yakni pakai media yang lain, itu tayamum. Tapi ini sekedar mengingatkan. Pun demikian diingatkan, sudah sholat yakni belum? Tanya saja. Karena kebanyakan orang-orang awam yakni subhanallah, nggak tahu ya. Saya dapati yakni sendiri, ya, ada yang punya keyakinan kalau yakni sakit yakni sampai opnam itu sudah tidak ada kewajiban untuk ini sholat. Ada nggak keyakinan yang ada pada masyarakat kita sebagian? Ada ya. Bahkan mereka pun yang nggak sholat sudahlah. Ya, padahal ini sangat penting yakni sekali. Kalau seandainya dia nggak sholat, kita ingatkan, loh, sholat itu tetap yakni wajib. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keringanan, tapi syaratnya harus ditunaikan. Nggak bisa wudu tayamum. Sakit tayamum mboten mbah, diajari. Subhanallah, ini adalah ladang dakwah kita. La yahdiyakallahu rajulan wahidan yani khairul laka min khumurin na'am. Subhanallah, ini yang seringkali luput yakni dari pengamatan yakni kita. Maaf ya, kalau biasanya di rumah sakit swasta Islam itu biasanya ada yang namanya petugas rohani ya Pak, Pak? Itu biasanya masih mengingatkan ya. Ya ini subhanallah. Tapi kalau di negeri ya wajar ya. Atau di rumah sakit yakni daerah memang yakni nggak ada. Lah ini kesempatan yang kita ingatkan, sudah sholat yakni belum? Ya. Lah di sini kita kasih beberapa ya aturan-aturan yang berkaitan dengan ibadah yang harus tetap dijalankan oleh orang yang sakit. Ya, jangan yang semakin memperberat. Kita kasihkan rukhsah-rukhsahnya. Tetap yakni sholat, tapi boleh jamak, tapi nggak boleh di qasar. Mungkin karena memang mungkin jaraknya dekat. Tapi kalau jaraknya di sini kemudian dirujuk yakni ke Surabaya, maka berarti boleh dua-duanya. Ya, karena jarak ini menjadi ilah dan sebab dia itu boleh mengqasar. Di sisi lain, ya, boleh yakni juga dia untuk menjamaknya karena mungkin dia butuh waktu longgar, waktu yang lebih lama untuk istirahat. Sekaligus yakni qasar dan yakni jamak. Hal-hal seperti ini seringkali luput yakni dari kita yakni jamak. Maka oleh karenanya yakni jamak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, ini adalah bagian dari media yakni dakwah kita. Jadi bukan hanya sekedar yakni kita menjenguk, kita ngobrol ngalor ngidul, enggak, tapi tetap yakni kita nasihati, kita kasih yakni motivasi-motivasi yang berkaitan dengan yakni agama.
Ya. Lah, adapun di antara adab yang berkaitan dengan ini, ketika yang kita jenguk itu adalah yakni orang yang mulia, yakni seorang ustadz besar, seorang yakni ulama. Nah, ini beda lagi. Ya. Jadi kalau orang-orang awam itu memang seringkali kan ada beberapa ibadah-ibadah yang tidak tertunaikan. Ada keyakinan-keyakinan yang selama ini yakni sudah jauh dari ajaran Islam. Ini yang perlu kita dakwakan. Tapi kalau yang kita jenguk itu adalah doktor yakni misalnya, ya, seorang profesor dan ulama besar yakni misalnya. Ya. Lah, di sini apa yang kita bisa sampaikan? Bisa enggak yakni kita berdakwah yang di sini? Bisa. Yakni dakwah di sini itu bisa dibuktikan dalam wujud apa? Yakni pujian-pujian. Dan ini yang pernah diucapkan oleh Abdullah ibnu Abbas kepada Umar. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, wafatnya itu kenapa? Ditusuk. Ketika ditusuk di sinilah adzan. Ketika yani ditusuk di sini yani jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Abdullah ibnu Abbas itu langsung mendekat. Coba kita lihat. Ini adalah bagian dari yani menjenguknya. Lah, beliau kemudian lantas mengatakan, wahai Amirul Mukminin, kata Abdullah ibnu yani Abbas, beliau mengatakan, ya, laqad sahibta Rasul sallallahu alaihi wasallam fa ahsanta suhbatahu wa faraka yani angka wa huwa radin ank. Tatkala engkau diberikan kesempatan untuk menjadi sahabatnya Rasulullah, menemani Rasulullah, engkau benar-benar adalah orang yang paling yani bagus dalam melayani Nabi. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah meninggalkanmu, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam benar-benar ridha yakni denganmu. Ya, subhanallah. Pun demikian ketika engkau menjadi pelayannya bagi Abu Bakar, fa ahsanta suhbatahu. Ya, ketika Abu Bakar yang meninggal, benar-benar dia itu ridha sekali denganmu wahai Umar. Lah, kata para ulama, kata-kata yang diucapkan oleh Abdullah ibnu Abbas ini adalah bagian dari kata-kata motivasi ketika kita bertemu atau menjenguk orang yang sakit atau orang yang hampir ya mendekati ajalnya, ya, dan mereka posisinya lebih tinggi daripada kita. Ini pula yang pernah diucapkan oleh Abdullah ibnu Abbas kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah radhiyallahu taala anha ini pernah sakit, ya, dijenguk oleh Abdullah ibnu Abbas. Sama juga, ya ummahatul mukminin, ya, wahai yani ibunda kaum mukminin, ummul mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Dia mengatakan bahwasanya laqad, kata Abdullah ibnu Abbas, taqdamina ala farti sidkin ala Rasulullah wa ala Abi Bakar. Yani subhanallah, engkau adalah orang yang menyertai, ya, untuk masuk surga siapa? Dua manusia mulia, yaitu Rasulullah dan yani Abu Bakar. Yani seperti ini. Ya, ini adalah bagian dari kata-kata motivasi yang bisa kita sampaikan. Yani subhanallah, Ustaz, mudah-mudahan yani sembuh. Ya, dokter, yani mudah-mudahan yang segera diberikan kesembuhan dan kepulihan. Subhanallah, yani umat ini sudah menantimu. Yani para, kok umat sih? Umat sudah banyak mendapatkan dan sebagainya. Mudah-mudahan jasa-jasa engkau ini lah seperti itu. Yani kata-kata ini yani sebagai bentuk yani motivasi kepada yani orang yang lebih tinggi daripada yani kita. Insyaallah kita akan yani sampaikan menyisakan yani dua yani faedah yang belum kita tuntaskan. Kita lanjutkan nanti pada maghrib atau gimana? Atau setelah adzan? Setelah adzan langsung ya. Taib. Tinggal yani dua yani saja insyaallah. Mungkin barangkali kita adzan terlebih dahulu, terus kemudian kita lanjutkan sedikit yani saja. Seperti itu. Atau setelah sholat, saya nggak tahu aturannya gimana ini. Adzan dulu, taib, monggo. Allah. أشهد أن محمدا رسول الله
Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtadaw bihudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Di antara yang ketujuh dan yang kedelapan yang terakhir, yang ketujuh ini penting ya. Ini bagi orang yang menjenguk. Kadang-kadang kita luput. Apa itu? Ketika kita melihat orang saudara kita yang sakit, di antara adab yang ketujuh itu adalah berdoa untuk diri kita. Dengan doa yang disahkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala dalam Sunan At-Tirmidzi, Alhamdulilladzi afani mimma talaka bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Belum hafal Pak ya? Ini kayaknya doa-doa ini perlu nanti di share Pak ya. Ada WA atau Pak? Grup atau Pak? Ada grup. Ya coba nanti kalau tidak ada udzur nanti coba tak kumpulkan ya riwayat-riwayat ini plus dengan doa-doa yang ini tadi ya, ini agar nanti kalau punya grup bisa tinggal di share ya. Nah, ini adalah doa yang patut yani kita baca. Ya. Ini adalah doa bagi orang yang tidak tertimpa musibah. Alhamdulilladzi afani mimma btalaka bihi. Kalau lagi ngomong dengan orangnya. Tapi kalau seandainya orangnya enggak ada ya alhamdulillahilladzi afani, yani alhamdulillah alladzi afani mimma btalahu bihi wa faddalani ala katsir mimman khalaqa, yani tafdila. Segala puji bagi Allah, harus memuji Allah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, afani yang telah menyelamatkanku, yang telah menghindarkanku dari penyakit yang menimpa saudaraku. Bagus kan artinya? Maknanya juga pas. Ya, dan ini seringkali juga luput. Di saat kita mendapati saudara kita terkena musibah apapun, hilang motornya lah, ya terkena penyakit inilah, jatuh dari tangga lah, macam-macam pokoknya. Dan kita mendengar seperti itu, maka selain yani kita mendoakan kesembuhan untuk saudara kita, kalau meninggal ya kita istirja, tapi jangan lupa kita doa untuk diri kita. Alhamdulillahilladzi afani mimma btalahu bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa, yani tafdila. Adapun yang berikutnya yani jamaah yang terakhir ya, yang terakhir di antara yani adab yang perlu yani kita yani tunaikan untuk saudara kita itu adalah membawa makanan atau minuman atau yang sesuatu dirasa paling disuka olehnya. Ya, dengan catatan hal itu tidak dilarang. Ya, ini jangan sampai kemudian kita malah menciptakan kegadauan di rumah sakit. Ya, sudah dilarang, dia nggak boleh makan yani durian, ternyata bawa abrek yani durian ke rumah sakit misalnya. Ya, padahal makanan ini sudah divonis nggak boleh untuk saat ini ditahan yani dulu. Misalnya lah ya. Maaf bagi para penjual durian di sini, saya maaf. Atau mungkin barangkali makanan-makanan yang dilarang. Tapi kalau nggak ada larangan, nggak ada masalah. Bisa kita dalam wujudkan uang untuk membantulah meringankan bebannya, atau bisa kita bawa makanan yang ia sukai dan tidak ada pantangan dan tidak ada larangan, atau minuman. Dan ini sangat penting yani sekali. Ya, dan di antara makanan yang paling afdol yang bisa kita bawa bersamaan dengan kita menjenguk orang yang sakit itu apa? Ma'u Zamzam. Ini yang sering luput. Ya, dan ini yang seringkali dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah riwayat dan disahkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam seringkali juga membawa ini juga. Yani subhanallah, Ma'u Zamzam. Karena Ma'u Zamzam ini insyaallah yani paling apa? Yani paling paling normal lah. Ya, berbeda dengan, maaf ya, kalau habas sauda dan lain sebagainya,
Ada sebagian orang yang punya pantangan, misalnya kan panas ini dia ya. Tapi kalau seandainya ma'u zamzam, ya insya Allah ya, sebagaimana disabdakan oleh Nabi SAW, ma'u zamzam lima syuribalah. Nah, ini adalah di antara adab-adab yang bisa kita terapkan. Yani ketika kita sedang menjenguk saudara kita yang sakit. Allah taala alam yani bisawab. Pertanyaannya dibaca sekarang sekalian sedikit-sedikit ya. Taib, apa kiat meningkatkan takwa? Yani banyak sebenarnya. Ya, yani takwa itu salah satunya adalah dengan yani kita beribadah secara pribadi. Yani misalkan lewat puasa sunnah, lewat tilawatil Quran, yani lewat qiyamul lail. Yang kedua, yani bisa yani kita wujudkan dengan mencari teman-teman yang solehah. Karena ini akan memberikan pengaruh untuk proses stabilitas yani ketakwaan dan keimanan kita. Kalau seandainya kita biasa qiyamul lail, puasa sunnah, tilawatil Quran, tapi ternyata kita mendapatkan teman-teman yang tidak baik, ini akan berefek. Suatu saat amalan-amalan ibadah yang sifatnya pribadi antara diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala itu akan terputus. Jadi carilah yani teman-teman yang baik yang menyokong dan mendukung yani kita. Kemudian yang ketiga, tidak kalah pentingnya yani jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jauhkan diri kita dari apa? Kemaksiatan. Sekecil apapun, karena kemaksiatan itu menjadi penghalang kita bisa merasakan nikmatnya ibadah. Dan pernah mungkin barangkali kita sampaikan yani dahulu Imam Syafi'i rahimahullah taala ya sampai hilang beberapa hafalannya. Ya, bahasa kasarnya seperti itu karena apa? Karena kemaksiatan yang ia lakukan. Bahkan Abdullah ibn Mubarak rahimahullah taala itu bisa mendeteksi ketika dia terjerumus ke dalam satu kemaksiatan yang tidak ia sadari, efeknya itu bisa pada kendaraan tunggangannya, hewannya, dan bisa yani terasa pada mungkin yani istrinya yang sudah mulai cerewet atau nusyus atau dan lain sebagainya. Subhanallah, itu imbasnya kemana-mana. Dan tidak kalah pentingnya yani jamaah yang terakhir itu adalah dengan yani doa. Ya, dengan doa yang sangat banyak. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Atau dengan doa yang lain, Rabbana la tu'akhidna in nasina au yani akhtana. Sebagai yani wujud bahwasanya kita ini adalah orang yang yani zalim. Yani jangan merasa kita adalah orang yang suci terus. Ya. Lah, ini penting untuk yani menjaga yani agar kita itu yani bisa menjaga ritme takwa. Karena pada dasarnya takwa secara bahasa takwa itu adalah menjauhkan diri. Ya, menjauhkan diri dari yani kemaksiatan atau larangan Allah Subhanahu yani wa taala. Apa hukum yani menyebut hari Minggu? Karena anak pernah dengar bahwa itu milik orang Nasrani. Ya, wallahu taala alam bisawab. Kalau dari sejarahnya memang Minggu itu katanya berasal dari bahasa Portugis ya. Ya, ada yang bilang itu hari Tuhan kita. Allahu taala alam yani bisawab. Saya pernah membaca seperti itu, tapi untuk kevalitannya yani saya belum yani tahu. Ya, tapi intinya yani jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yani istilah-istilah yang bisa kita pakai itulah istilah-istilah yang ideal dengan ajaran kita. Satu contoh yani misalnya yani hari Ahad itu adalah istilah yani kita. Yani pun yani demikian ya disebutkan misalnya yani sepekan yani misalnya kita enggak mengganti dengan seminggu. Ya, sebenarnya hal-hal seperti ini tidak sampai kepada derajat yani haram. Tapi kalau kita buka di dalam kitabnya Ibnu Qudamah, dalam kitabnya Al-Mughni, itu beliau yani lebih yani condong lebih suka untuk menggunakan istilah-istilah yang ada dalam ajaran yani kita. Satu contoh yani misalnya dahulu sahabat itu menyebut sholat Isya itu dengan sholat al-atamah. Dan al-atamah itu biasanya istilah yang dipakai oleh orang-orang Yahudi. Akhirnya kemudian dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada sudah istilah yang ada dalam yani ajaran kita itu sholat yani Isya. Ya, akhirnya kemudian atama itu ditinggalkan. Ya, untuk masalah ini ya, yang kita harus yani bijak yani pula. Ya, mudah-mudahan yang kita bisa menggunakan istilah-istilah yang kental yani sekali dengan yani ajaran kita. Allahu taala alam yani bisawab. Yani sama juga nanti akan merembet ke sana kemari masjid. Ya sudahlah, masjid itu bahasa Arab istilah. Kita ganti saja dengan tempat peribadatan misalnya. Kacau nanti semuanya. Ya, Allahu taala alam bisawab. Mana lebih besar yani pahalanya antara syukur dan sabar? Sudah kita sampaikan dahulu bahwasanya syukur itu adalah derajat yang paling tinggi. Ya, sabar baru kemudian ridho, kemudian yang paling tinggi itu adalah yani syukur.
Makanya di saat seseorang itu sudah sampai pada derajat yakni syukur, ketika dia mendapatkan nikmat akan memuji Allah. Di saat dia mendapatkan musibah pun akan tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ya, syukur itu adalah derajat yang paling yakni tinggi. Dan apa perbedaan antara yakni tauhid dengan yakni akidah? Tauhid itu lebih khusus, akidah lebih umum. Ya, karena tauhid itu adalah bagian dari akidah dan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala esa. Kalau seandainya akidah itu sifatnya keyakinan, makanya nggak ada yang namanya tauhid Kristen, nggak ada tauhid. Tapi kalau akidah, yakni akidah sekte-sekte ada, yakni akidah sufia, yakni akidah ini. Karena akidah itu secara bahasa memiliki makna apa? Keyakinan. Tapi kalau tauhid mengesakan, ya, mempercayai Allah Subhanahu wa taala itu Maha Esa dan yakni tunggal. Ya, jadi itu adalah dua yakni perbedaan. Meski kalau seandainya di dalam yakni sebuah istilah ada kajian yakni akidah, berarti insya Allah yang kita yakni pelajari kalau seandainya lihat orangnya, oh ini yang dibahas tentang akidah Ahlussunnah insya Allah. Tapi kalau seandainya kajian akidah ternyata yang menyampaikan adalah orang-orang liberal, ya nanti arahnya juga akan ke sana karena akidah itu masih memiliki makna yang lebih yakni umum, yakni seperti itu. Tapi yakni bagaimana hukum menggambarkan siksa neraka dan malaikatnya melalui video sebagaimana yang banyak tersebar yakni saat ini. Menggambarkan yakni siksa neraka. Allahu taala a'lam yakni bisawab. Tapi yang paling afdol itu adalah menggunakan perumpamaan secara langsung. Allahu taala a'lam bisawab. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan yakni perumpamaan. Ada seorang yakni ibu, ya, yang begitu cinta kepada anaknya. Ya, ini menggunakan sebuah perumpamaan. Ya, sampai kemudian ditanya para sahabat, engkau tahu enggak? Ya, begitu cintanya, anak yang sudah hilang ketemu, dicium, dirangkul, dipeluk yakni oleh ibunya. Sayang enggak itu? Kira-kira ada enggak keinginan ketika sudah dipeluk yakni seperti itu setelah dia hilang, anak itu dilempar kemudian dibakar di atas yakni api? Enggak mungkin ya Rasulullah. Ya, ingatlah sayangnya Allah kepada kalian, kepada hambanya lebih sayang daripada seorang ibu kepada putrinya. Menggunakan sebuah perumpamaan, tapi lebih. Ya, sama juga ketika Nabi SAW menggunakan yakni perumpamaan tentang hinanya dunia ini. Ya, Nabi SAW lagi kumpul, kemudian ada bangkai apa? Kambing. Kambingnya sudah bangkai, jadi sudah tidak bisa dimanfaatkan. Apalagi kambingnya cacat. Ya, disebutkan dalam riwayat itu telinganya nempel, jadi cacat. Berarti ada masalah di sini. Kalau sudah cacat, hewan bagi orang Arab itu nggak bernilai. Apalagi sudah bangkai lagi. Diambil oleh Rasulullah SAW. Ada nggak yang mau beli ini? Ya nggak mungkin ya Rasulullah. Ya sudah bangkai cacat lagi. Ngapain? Sia-sia kita membeli bangkai ini. Taib. Kalau nggak ada yang beli, siapa yang mau saya kasih gratis, free? Ya, free ongkir ya ini juga mungkin. Ada yang mau ya nih nggak? Ternyata nggak mau. Ya Allah, Rasulullah SAW ini kok. Tapi ada nanti hikmahnya. Ada satu pelajaran yang ingin disampaikan, ada pesan yang ingin disampaikan oleh Nabi SAW. Baru Nabi SAW menutup percakapan ini. Engkau tahu bangkai ini tidak ada yang mau beli, bahkan dikasih cuma-cuma pun nggak ada yang mau. Kalian tahu nggak seberapa sih nilai dunia? Dunia itu lebih hina daripada bangkai ini. Terus ngapain ente ngejar dunia yang harga dan nilainya lebih rendah daripada bangkai ini? Menggunakan sebuah perumpamaan. Pun demikian di dalam Al-Quran kan banyak perumpamaan tentang dilipat gandanya sodako kan seperti itu. Lah, alangkah baiknya dengan menggunakan seperti itu. Seandainya siksa api neraka bisa kita pakai. Kita berikan edukasi kepada anak-anak kita. Tahu nggak api itu? Ya, panas nggak? Panas. Api neraka berapa kali? Nah, seperti itu. Ingin menggambarkan apa? Siksa api neraka. Itu sepertinya lebih afdol. Banyak ini. Hukum kerabat yang kafir apakah tetap wajib silaturahmi? Wajib. Ya, untuk kita kunjungi, kita dakwai, itu masih ada kewajiban untuk kita jenguk. Ya, sebagaimana Nabi SAW untuk tetap menjenguk sekalipun beliau sudah menikah dengan Khadijah, tetap menjenguk dan sering mendakwai pamannya sendiri. Pun demikian dengan Abdurrahman Sa'ad ibn Abi Waqqas, itu pun menjenguk ibunya yang waktu itu masih kafir. Makanya di dalam surat Luqman Allah SWT firman wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Ya, kepada kerabat, kepada orang tua terutama itu harus tetap melayani, harus tetap menjenguknya, harus tetap membantunya, tapi dengan ma'ruf. Tapi tidak boleh kemudian taat
kalau seandainya kita disuruh untuk meninggalkan yakni keyakinan kita. Dan bagaimana hukumnya mengambil terakhir ilmu dari siapa ini? Dari Syekh yani Ali Halabi, Masya Allah rahimahullah ta'ala. Beliau ulama yani jamaah, ya, yani beliau adalah seorang yani ulama rahimahullahu yani ta'ala. Kita nggak ada apa-apanya, ya, ya mudah-mudahan kita nggak terkena yani fitnah dengan ini, ya, yani subhanallah, yani Syekh yani Ali Hasan yani Al Halabi, subhanallah, kita nggak ada apa-apanya yani jamaah, ya. Kalau seandainya ditanya dengan pertanyaan yang seperti ini, seharusnya kita lah lebih mengedepankan yakni husnudzon yakni kita. Di dalam sebuah wawancara yakni Syekh itu pernah ditanya mengenai hal ini, padahal beliau sudah meninggal. Beliau sudah meninggal rahimahullah taala masa-masa Covid yakni kemarin. Dia marah-marah banget. Dia marah-marah yakni sekali. Ya, di mana yakni hak kalian dengan orang yang telah meninggal? Jasa-jasanya yakni banyak. Karya-karyanya banyak, ya, digunakan dalam dimanfaatkan oleh pondok-pondok pesantren. Ngapain engkau sudah mengurusi orang yang telah meninggal? Ya. Dan ini adalah bukan termasuk yakni adab yang baik terhadap orang yakni seorang muslim. Subhanallah, kitab-kitabnya banyak dijadikan sebagai rujukan yakni saat ini. Adapun yakni takdir itu yang sudah ada klarifikasi mengenai hal ini. Ya, mudah-mudahan yakni kita tidak terkena syubhatnya. Wallahu taala alam bisawab. Demikian yang bisa kami sampaikan yakni afwan. Mudah-mudahan pada pertemuan yang berikutnya, ya, bisa kita lanjutkan adab yang terakhir, ya, yaitu adab yang berkaitan dengan yakni dengan apa? Adab mengantarkan yakni jenazah. Ya, mudah-mudahan bisa kita tuntaskan dalam sekali yakni pertemuan insyaallah taala. Demikian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan ada faedahnya. Kita tutup dengan doa kafarat majelis. Subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.